kelompok 5 10 5 di sini akan menjelaskan tentang manajemen serta fungsinya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, namaku Alia, nomor absen 3. Kalau aku Lucy, nomor absen 18. Namaku Zahwa, nomor absen 34. Saya Fairuz, absen 11. Saya Farel, absen 20. Selamat menonton. Manajemen itu apa sih, Rus? Jadi, manajemen itu suatu proses pengorganisasian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Wah, gitu ya. Oke. Nah, kalau fungsi manajemen menurut George Terry ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, kalau dalam urutan kegiatan, perencanaan merupakan kegiatan awal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, pertanyaan mendasar pada tahap perencanaan adalah 5W dan 1H. Pertama adalah what. Seorang manajer harus menjawab pertanyaan apa yang mau dicapai. Kedua adalah why. Seorang manajer harus menjawab mengapa hal tertentu menjadi tujuan. Ia harus memberi alasan yang disertai hasil analisisnya. Dan yang ketiga, where. Seorang manajer harus mempertanggungjawabkan pilihan lokasi perusahaan. Keempat, when. Seorang manajer harus menentukan jadwal pekerjaan. Lalu, who and how. Seorang manajer harus menentukan orang-orang tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Lalu, tahap kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pada tahap ini, manajer menentukan peran atau posisi apa saja yang dibutuhkan dalam organisasi. Posisi tersebut dibentuk untuk memiliki tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing yang ada dalam organisasi. Mereka harus dapat bekerja sama dan kooperatif untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajer harus bisa merumuskan bagaimana keputusan yang terbaik dalam penggunaan sumber daya manusia yang ada. Dan tahap ketiga yaitu pengarahan atau leading. Pada proses leading inilah leadership mulai teruji. Manajer harus menunjukkan kuasanya, kepribadiannya, pengaruhnya, hingga keterampilan komunikasinya untuk mengelola individu serta tim agar selalu bersinergi. Pada praktiknya, kemampuan leading bagi pengusaha sosial yang masih dalam tahap pemula adalah hal yang harus terus-menerus diolah dan dikembangkan. Pada tahap ini, manajer mengarahkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Serta yang terakhir, yaitu pengawasan atau controlling. Tahap pengawasan ini adalah tahap di mana Anda mulai mengevaluasi bagaimana kinerja tim dalam mencapai tujuan serta target yang telah ditentukan di awal. Apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan benar? Apakah indikator keberhasilan sudah tercapai? Apakah ditemukan kendala dalam pelaksanaan? Jika iya, maka bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Seorang manajer harus mengevaluasi kinerja baik dalam tingkat individu, tim, maupun organisasi secara keseluruhan. Keempat fungsi manajemen tadi adalah tanggung jawab yang harus dilakukan manajer dalam berbagai tingkatan, baik dalam perusahaan rintisan maupun besar, organisasi yang mencari keuntungan maupun tidak, perusahaan biasa maupun perusahaan sosial. Seberapa baik keterampilan kalian dalam menjalankan 4 fungsi tersebut akan menentukan seberapa efisien dan efektif perusahaan bisnis kalian. Menurut Harrington Emerson, manajemen mempunyai 5 unsur, yaitu yang pertama adalah manusia atau man. Di antara sumber daya yang produktif, manusia dianggap paling penting. Keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi tergantung pada manusia. Uang, mesin, bahan, dan metode tidak ada gunanya jika manusia tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar.
Nah, yang kedua itu uang atau money yang diperlukan dalam menjalankan suatu organisasi. Tanpa uang, tidak mungkin kita memperoleh bahan dan mesin. Uang diperlukan untuk biaya operasional seperti gaji, listrik, air, dan telepon. Selanjutnya yaitu bahan atau material, yakni suatu bahan diperlukan dalam menciptakan sebuah produk. Misalnya, produksi padi atau jagung, bibit, pupuk, dan pestisida merupakan bahan produksi. Setelah itu, mesin atau mechanized, suatu produksi modern yang pasti memerlukan penggunaan mesin. Menggunakan mesin lebih efisien dan ekonomis. Namun, di negara-negara yang kurang maju dan penduduk yang banyak, mesin kurang direkomendasikan dalam suatu produksi barang dan juga jasa. Nah, yang terakhir adalah metode. Metode merupakan unsur yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Metode mengacu pada teknologi atau teknik produksi. Lea, kamu ikut OSIS enggak? Aduh, enggak nih. Kenapa ya? Ada yang mau dibantu dari aku atau ada yang perlu kamu tanyain ke aku? Aku mau nanya nih, bagaimana sih penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS? OSIS ya? OSIS sendiri kan merupakan organisasi siswa yang sah di sekolah. OSIS adalah kependekan dari organisasi siswa intra sekolah. Kata organisasi menunjukkan bahwa OSIS merupakan kelompok kerjasama antar pribadi yang diadakan untuk mencapai satu tujuan bersama. Sebagai organisasi, OSIS dibentuk dalam usaha mencapai terwujudnya pembinaan kesiswaan. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu SMP dan juga SMA. Dan yang setara, kata intra menunjukkan bahwa OSIS adalah suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah. Keberadaan OSIS di suatu sekolah tidak ada kaitan dengan OSIS yang ada di sekolah lain. Kata sekolah menunjukkan satuan pendidikan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Tampak bahwa OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Untuk mewujudkan fungsinya sebagai wadah, OSIS harus selalu bersama-sama dengan jalur yang lain dalam mengadakan latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan Wiyata Mandala. Tanpa bekerja sama dengan yang lain, OSIS sebagai wadah tidak akan berfungsi. OSIS sebagai suatu organisasi memiliki beberapa peranan atau fungsi dalam mencapai tujuan. Sebagai suatu organisasi, OSIS juga perlu pula memperhatikan faktor-faktor yang sangat berperan agar OSIS tetap hidup. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar OSIS tetap berfungsi, yaitu sumber daya, efisiensi, koordinasi, kegiatan sejalan dengan tujuan, pembaharuan, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar, dan terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen. Dari faktor-faktor ini, faktor manusia yang paling penting. Keberhasilan atau kegagalan OSIS tergantung pada manusia yang terlibat dalam organisasi siswa ini. Untuk alasan ini, perlu ada pelatihan terus-menerus untuk kalangan pengurus dan anggota OSIS. Untuk pelatihan itu, antara lain pelatihan kepemimpinan dan wawasan Wiyata Mandala. Tentu saja, dalam kegiatan OSIS, fungsi manajemen harus diperhatikan. Misalnya, OSIS mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan gerakan penghijauan sekitar sekolah. Dalam perencanaan, beberapa pertanyaan mendasar harus dijawab. Antara lain, apa yang hendak dicapai dengan gerakan penghijauan? Mengapa sih perlu ada gerakan penghijauan? Di mana gerakan penghijauan diadakan? Kapan gerakan penghijauan diadakan? Dan siapa yang terlibat dalam gerakan penghijauan itu? Bagaimana sih gerakan penghijauan itu dilaksanakan? Itu aja sih pertanyaannya.
setelah perencanaan ini tersusun dengan matang, OSIS perlu menerapkan fungsi pengorganisasian. Hal ini dilakukan dengan membantu panitia dengan pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas yang jelas tentu saja memudahkan pelaksanaan gerakan penghijauan. Dalam pelaksanaan, orang-orang yang terlibat digerakkan agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tentu saja perlu diawasi. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi agar para siswa bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, mengadakan koreksi terhadap kegagalan yang timbul, dan memberi jalan keluar atas suatu kesalahan. Tadi penjelasan dari kita tentang manajemen serta fungsinya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.